kembali di Bincang Ramadan di pagi hari ini bersama Gus Zainul. Baik, telah disampaikan oleh beliau bahwa begitu luar biasa fadilah-fadilah yang terdapat di bulan Ramadan, di antaranya adalah makna dari setiap huruf dari kata Ramadan itu sendiri juga memiliki makna yang begitu luar biasa. Di antaranya adalah ridwanullah. Kiat apa, langkah apa yang harus kita ambil Gus untuk mencapai ridho Allah? Yang terpenting untuk mencari ridho ini yang disebut langsung oleh baginda Nabi. Dalam suatu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ridhollahi yurdah ridho Allah, peluang yang terbesar itu ada di dalam ridho orang tua. Begitu juga sebaliknya, kemurkaan Allah, peluang yang sangat besar mengenai orang yang durhaka kepada kedua orang. Hanya sampai ada satu hadis, fatadkhul malaikat fi baitin fihi aqun liwalidayhi. Malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang rumah itu di dalamnya ada anak yang durhaka kepada Allah. Makanya kita diperintah Nabi jadikan rumahmu adalah surga. Antara cara menjadikan rumah seperti surga dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kedurhakaan kepada kedua orang tua hanya menjadikan rumah jauh dari keberkahan, dijauhi malaikat. Kalau malaikat sudah ada, nggak ada yang masuk siapa? Jadi juga disebutkan dalam satu hadis kursi dibawakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Auhallahu ila Musa alaihissalam, ya Musa, man barra walidayhi wa aqani katabtuhu barri. Wahai Musa, siapa yang berbakti kedua orang tuanya sedangkan dia durhaka kepada saya, maka aku catat dia orang yang berbakti kepada saya. Wa man aqqa walidayhi wa barrani katabtuhu. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya sedangkan dia berbakti kepada saya, maka aku tetapkan dia durhaka kepada saya. Ini Allah menyadarkan langsung. Ini kiat yang paling penting. Yang pertama adalah berbaktilah pada kedua orang tua. Karena keberhasilan ibadah kita ini bisa lancar, bisa khusyuk, bisa baik itu kalau kita ada kedua orang tua baik. Baik maksud hidup maupun yang telah meninggal. Jadi berbakti pada orang tua itu bukan sampai orang tua kita mati, tapi sampai kita mati. Nah, jadi untuk berbakti pada orang tua ketika sudah mati ya jelas berbeda. Ada masih hidup ya kita jangan sampai menyakiti, kita patuhi perintahnya selama tidak kemaksiatan. Ya kita jadi anak baik, kita memiliki ucapan perbuatan ini itulah kebaikan. Ya seperti kita jangan mendahului orang tua, kita jangan berbicara keras di depan orang tua, seterusnya. Ini untuk anak yang memang memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana posisi apabila dia adalah seorang istri, Gus? Ini bagaimana? Maksudnya? Kan ini kalau anak secara langsung berbakti ke orang tua, kan? Sedangkan istri kan ada suami yang harus juga dia berbakti kepada suaminya. Ini gimana? Kalau istri ketika seorang wanita ya, ketika sudah menikah, ini artinya kan kedua orang tua sudah menyerahkan kepada sang suami. Jadi hak kebaktiannya yang paling utama, yang pertama itu adalah kepada suami. Ini ada satu kisah diceritakan dalam kitab-kitab hikayat, ini hadis populer soalnya. Ada suatu anak perempuan
yang dinikah oleh seorang pria. Kemudian si pria ini mendapatkan panggilan berperang dari baginda Nabi SAW. Kemudian sebelum berangkat dia berpesan kepada istrinya, kamu jangan kemana-mana sampai saya kembali dari perang. Apapun yang terjadi di rumah saja. Pada zaman sekarang gitu setelah berangkat ada kejadian si bapak meninggal dunia. Keluarganya datang ke rumahnya, diberitahu untuk diminta datang, dia tetap memegang ucapan suaminya. Kalau zaman sekarang kan enak, tinggal WA, telepon, hanya boleh nggak saya ke sana. Kalau dulu kan ribet. Jadi kemudian nggak datang dia. Hari berikutnya ganti. Ya pertama sakit dia, bapaknya nggak datang. Sampai meninggal dunia nggak datang. Nah di sini sampai anak ini dilaporkan oleh keluarganya kepada Rasulullah SAW. Karena menurut dia yang melaporkan anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata Nabi apa? Ini yang jawaban yang sangat mencengangkan. Justru karena punya anak wanita itu, sebetulnya ayahnya ini ahli neraka menjadi ahli surga karena punya anak soleh. Dia berbakti kepada suami. Jadi ini surganya seorang perempuan itu ketika sudah menjadi istri seseorang, sudah berganti tidak di bawah kedua orang tuanya tapi di bawah kaki suami. Ini yang sering disalahpahami. Sedangkan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ini ya seumur hidup tetap di kedua orang tua. Nah orang tua ini bagi seorang suami ada tiga, orang tua ada tiga. Secara garis besar ada dua, orang tua lahir, orang tua lahir. Orang tua lahir terbagi dua. Ada orang tua sendiri, ada orang tua istri. Orang tua batin yaitu dalam istilah di istilah Islam ada man allamaka wa man waladaka wa man zawajaka. Orang yang mengajari kamu, orang yang melahirkan kamu, dan orang yang menikahkan. Ini guru, orang tua sendiri dan mertua. Jadi suami juga harus hormat pada orang tua istri. Karena dia juga orang tua, aja gelem anaknya gak gelem. Ini kan apa kata dunia. Kan ada orang tuanya, mana ada istrimu. Betul. Berarti termasuk juga bagi istri itu untuk menggapai ridho Allah juga harus mencari ridho suaminya itu. Itu yang paling utama, suami yang nomor satu. Kalau bunyi kepada orang tua ya minta izin ke suami. Baik Gus, sebelum kita lanjut kembali perbincangan kita Gus di pagi hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita ya Gus. Ada Mas Faisal yang ada di seputaran mana ini Mas Faisal? Kalau mencari lupa saya. Agak beberapa hari ini tidak ada muncul ini Mas Faisal ya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat ya. Bergabung Mas Faisal yang ada di pesantren nih. Ini izin bergabung Gus, ini mau bertanya bagaimana bacaan ayat Qur'annya atau mungkin yang rukun ya Fatihah ini mungkin masih. Jika kita bermakmum salat tarawih dengan imam yang bacaannya cepat kayak kilat itu. Kemudian yang kedua Gus, bagaimana hukumnya ada sisa makanan yang ada di mulut pada saat kita di tengah salat? Ini apakah fitnah atau gimana? Pertama aja ya. Ini soal yang pertama tentang bacaan Fatihah makmum. Apakah harus tuntas? Tidak. Enaknya makmum itu bacaannya semuanya itu ditanggung oleh imam. Asal ketika membaca Fatihah jangan melakukan sunnah, jangan baca ta'awud.
Kalau kita sudah terlanjur baca sunnah, melakukan sunnah dibaca ta'awudz, maka kita harus menyelesaikan. Kalau tidak menyelesaikan berarti kita nggak dapat rakaat, tinggal menambah nanti. Jadi enak, biarin aja imamnya yang banter, sampai cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Situ kalau todin ya. Kamu tinggal Allahu Akbar, ikut aja. Nah, kurangnya bacaannya itu imam yang lalu. Ini makanya terus saya ingatkan lagi, imam ini yang paling utama itu cari yang soleh. Cari yang soleh. Iya, bacaannya bukan sekedar harus enak, enggak. Yang penting benar bacaannya, tidak salah. Nah, sekarang yang banyak berjalan ini kan hanya yang dicari suaranya yang enak. Untuk kesolehannya jangan diperhatikan. Kita tahu kebanyakan yang paling ditekankan Nabi itu semua orang itu yahanu, orang itu pamer, ini ahlul qura. Makanya hati-hatilah jadi ahlul qura. Suara indah. Yang ada ini kan pamer, yang ada yang merasa sombong bangga. Ini seperti kita saksikan saat ini. Nah, mereka yang punya suara emas, waduh suara emas. Itu kita lihat laganya saja, kita lihat semuanya itu. Nah, ini artinya saya tidak melarang siapapun menjadi imam ya. Kalau Anda kori suara indah, tolong praktekkan ilmu Anda, Al-Quran Anda dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah imam yang baik, karena imam ini menanggung semua kekurangan makmum. Jadi dan imam ini juga yang diharapkan sholatnya diterima. Karena sholat jamaah ini kan enaknya satu yang diterima, semuanya diterima, berbeda dengan sholat sendiri. Nah, kalau imamnya saja sudah seperti itu, apalagi makmumnya. Gitu. Jadi jangan cari imam yang fasik, walaupun suaranya enak. Dicari imam yang soleh, selain daripada yang alim. Jadi alim yang soleh, terus bacaannya tidak perlu enak, yang penting benar. Nah, sekarang yang dicari enak, tingkat solehnya, tingkat alimnya tidak ada. Ini ada tiang alim, soleh, tapi suaranya kurang bagus, maju. Jadi sebetulnya kalau suaranya enak juga ya baik, kalau selama dia itu bisa menjaga perilakunya, keilmuannya, solehnya. Nah, imam ini panutan, teladan. Terus yang kedua, jadi ini Mas Faisal ya, kamu tinggal baca semampu kamu aja, Bismillah sampai Alhamdulillah. Andaikan Bismillah aja, kemudian imam sudah ruku, ikut aja ruku. Karena Bismillah ini menurut mazhab Syafi'i sudah termasuk ayat Al-Fatihah. Terus yang kedua soal apa tadi? Sisa makanan yang ada di mulut ketika belum sholat nggak keluar. Pas sholat keluar, kalau ditelan ya nggak boleh makan. Karena yang membatalkan sholat kan makan. Nah, secara sengaja. Kalau nggak sengaja dikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak batal. Beda dengan puasa. Kalau puasa makan masih banyak, entek waktu melimpang sebelum tadi sarang tak nggak apa-apa. Kalau lupa banyak nggak apa-apa. Tapi kalau sholat banyak nggak boleh, tetap batal. Karena sholat ini yang dituntut adalah kekhusyuan. Jadi terus gimana cara, apakah harus diludahkan? Kalau kita di masjid kita harus menjaga kebersihan. Ya diludahkan, tapi jangan di masjidnya. Ya, ludahkan di tubuh kamu, baju kamu. Misalnya kalau untuk riak gitu ya, sudah keluar ini nggak boleh ditelan, dimakan. Kecuali kalau belum keluar masih ditenggorokan. Sudah keluar harus dikeluarin. Nah, kalau sampai ngeluarin, kalau enggak ya tahannya jangan dilek. Gimana ngeluarin? Sebutkan ke baju kamu. Cuma ini jangan buang bola solo ini. Nah, bikin masalah. Ya. Yang kedua mengotori hati kita. Lihat
harus jaga kebersihan, kesucian masjid. Gitu. Kemudian bisa menyambung tadi ketika makmum ini sedang membaca Fatihah, kalau pas akhir ayatnya mungkin masih bisa ikut. Pas waktu ayat yang agak panjang, yang siratal ladzina an'amta 'alaihim belum selesai, imamnya sudah ruku, apakah ini bisa langsung Ikut aja, karena semua kekurangan bacaan itu ditanggung oleh imam. Tapi kalau mampu diselesaikan, selesaikan. Yang terpenting tidak sampai tertinggal 2 rukun. Masih bisa mengikuti rukunya. Kalaupun sangat menututkan lagi yang mufarokoh, bisa biarin ya budal di takbir itu. Bisa juga. Jadi kita ikut takbir jamaah kan dapat jamaah. Wah, puan terdiri kamu yang takbir oh akbar kumari ini macam dewi. Tapi harus niat mufarokoh keluar dari jamaah. Ya, tapi apa kata dunia nanti kalau posisi di tengah-tengah nih, yo imam itu sudah sih enggak ini kan, bikin fitnah. Terus kemudian ini Gus, batas minimal daripada yang dikatakan tumak ninah ini gimana? Tumak ninah ini kan berhenti sejenak, berhenti ya sekadar membaca subhanallah. Pokoknya ada posisi kita tidak bergerak, walaupun satu napas diam itu sudah tumanina. Jadi saktatun qalilatun diam sebentar, sukutulah kayak subhanallah. Seperti selama orang mengucapkan apa subhanallah, diam sebentar. Di posisi umpamanya itidal ya kita posisi tegak lurus lalu. Kadang ini sih repot sembahyang, kan sering saya lihat yang banter-banter itu. Ini belum lurus sudah gini. Nah ini kan sudah belum sempurna. Tumanina pasti nggak dapat. Cuman kalau kita husnudon, ada sebagian ulama yang tidak memasukkan tumanina ini ruku. Jadi mungkin dia nggak pakai tumanina, pakai madhab yang cepet-cepetan. Anehnya dia berkata, ya saya rukun baca, tumaninanya ada. Tumaninanya gimana? Ruku belum lulus, belum kembali ke tempat semula saja sudah bergerak. Rukun-rukun aja pakai tumanina loh, bilang tumanina. Ini kan aneh ya. Ya itulah kalau kitanya ilmu taklir nih melok. Bapak-bapakku biar ini tapi itu tanpa disertai ilmu kan beda. Jadi bisa jadi bapaknya ya kayak gitu tapi nggak kayak gitu. Tapi karena keminiman pengetahuan hanya mengikuti hanya untuk menguatkan kebenaran dia, padahal tidak seperti itu. Insya Allah tidak seperti itu. Karena jelas sholat itu seperti yang diajarkan baginda Nabi SAW itu sudah dikatakan para ulama-ulama terdahulu tentang tuntunan sholat ya. Ini kemudian ini lazimnya memang ketika sholat tarawih ini kan imam biasanya agak cepat dibandingkan sholat fardu. Nah, biasanya itu ketika tasyahud terus. Nah, apakah ada redaksi tasyahud itu yang istilahnya yang wajibnya saja? Iya, tasyahud itu ada tasyahud minimal, ada tasyahud paling banyak. Kalau tasdidnya tasyahud yang sempurna itu 21 ya. Bacaannya sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud sampai di sini. Ini yang sempurna. Nah, ada tasyahud yang minimal. Cuma 16 tasnya at-tahiyatu lillahi. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salamun alaina wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha. Ini yang hilang itu kan ada. At-tahiyatu lillahi. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salamun alaina wa ala ibadillah. Ini yang paling minimal. Jadi kalau lengkapnya yaitu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah assalamualaikum. Nah, tahiyat ya, tasyahud. Nah, di dalam tahiyat akhir itu ada rukun lagi, wajib membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga. Nah, ini minimal di situ. Ini yang rukun.
Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa'ala assalamualaikum sudah sekali wajibnya ya. Untuk yang kedua kan tidak wajib. Iya, iya. Jadi kalau saya menyempurnakan ya sampai Waalaikumsalam itu paling singkat. Ini untuk pendengar setia dimanapun berada juga pemirsa media tercinta, barangkali pas menemukan imam yang cepat. Jadi untuk meringkas tasyahudnya ini Ya, bisa diikuti seperti itu. Bisa istilahnya masih menututi dengan bacaan imam yang cepat tadi. Baik, pendengar setia dan juga pemirsa TV Embel Denta, perbincangan tadi malam hari ini cukup menarik dan kita rehat sejenak. Salam menghadirkan satu tebang berikut dan pendengar saya juga bisa nanti ikutan bergabung kembali di 0895 327757755. Tetaplah bersama kami di 90.5 FM Radio Embel Denta Suara Syarif.